Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syifa Aprilia Putri dengan NIM 1201623025. Saya Tiara Lady Putri dengan NIM 120163314. Pada hari ini kami berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Dr. Mustari Irawan MPA atau yang dikenal dengan nama pena Irawan Sandia Wiraatmaja. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan profil dari narasumber kami. Bapak Dr. Mustari Irawan MPA atau yang kita kenal dengan nama pena Irawan Sandia Wiraatmaja merupakan seorang komisioner KASN yang ternyata juga merupakan seorang penyair. Memiliki dua pekerjaan sekaligus merupakan salah satu hal yang sulit, terlebih apabila pekerjaan tersebut bahkan tidak berhubungan satu sama lain. Bapak Mustari Irawan merupakan anggota Komisi Aparatur Sipil Negara periode 2019 sampai 2024 yang dilantik pada bulan Oktober 2019. Sebelumnya, beliau juga menjabat sebagai Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI sejak 27 Desember 2013. Selain seorang birokrat, Bapak Mustari Irawan juga merupakan seorang penyair yang telah banyak menghasilkan karya-karya luar biasa. Karya pertama beliau dimuat di Harian Merdeka Minggu tahun 1976. Lalu tahun 1977 ketika masih duduk di sekolah menengah, puisi beliau dimuat di majalah Sastra Horizon. Jadi Bapak Mustari Irawan ini sudah berkecimpung di dunia sastra sejak lama. Kita beralih ke pertanyaan-pertanyaannya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami untuk dapat mewawancarai Bapak pada hari ini. Sebelumnya kami mau bertanya bagaimana sih kabar Bapak hari ini? Ya, hari ini alhamdulillah sehat, baik, ya. Sama juga mungkin kami harapkan kita dan Tiara tengah proses belajar terus menjaga kesehatan. Terima kasih Bapak. Bapak, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya, saya ingin bertanya untuk keseharian Bapak sehari-hari ini sedang melakukan apa nih Bapak? Ya, kalau aktif sebagai pegawai saja ya harus menyiapkan kegiatan-kegiatan untuk kerja di kantor ya. Atau kita ya saya membaca ya. Kalau ada waktu luang saya terus menulis. Kalau di kantor itu saja bekerja sebagaimana dari orang-orang yang bekerja pada umumnya. Baik Bapak. Nah, saya akan bertanya mengenai Bapak yang menjadi seorang penyair. Sebagai seorang penyair yang telah aktif sejak SMA, apa yang menjadi inspirasi utama Bapak dalam menulis puisi? Iya, saya mau menulis puisi itu sejak tahun 1976. Ketika masih di SMA, di bangku SMA. Saya belajar di SMA di Bulungan, di SMA 11. Sekarang itu jadi SMA 70. Dan waktu itu memang saya mencoba untuk baiknya belajar untuk menulis. Dari awal saya coba tulis, kemudian saya kirim ke media massa dan alhamdulillah beberapa di antaranya dimuat. Nah, sejak itu saya kemudian semakin intens ya. Ada beberapa sumber informasi yang saya peroleh karena sebuah puisi dia harus dibangun dari sebuah realitas, sebuah objek. Ya, kalau saya lihat sesuatu kemudian menyentuh perasaan, maka kemudian itu kreatif. Dan dengan kekuatan imajinasi saya membangun objek itu melalui kata-kata. Kemudian saya olah, saya gunakan kata, diksi, kemudian juga peribahasa. Jadi sumbernya bisa dari mana saja. Kalau dulu waktu saya masih kuliah, ini kita kuliah juga di Rawang sama dengan Syifa dan Tiara, kita bersebelahan. Itu banyak hal yang bisa saya tulis, terutama
situasi ya, situasi lingkungan, kondisi dari negara kita itu menjadi inspirasi yang sangat kuat sekali. Jadi memang awal-awal itu yang seperti Istighfar dan Tiara itu di semester 1 saya menulis. Sebetulnya awalnya tidak hanya menulis puisi, saya juga menulis esai sastra, juga saya juga menulis cerpen. Kemudian cerpen saya menggunakan beberapa kali sayembara tahun 2021 dan 2022 secara nasional, dan kemudian juga esai saya ikut beberapa kegiatan. Tapi kemudian saya tinggalkan dan saya hanya menulis puisi. Jadi kalau ditanyakan sumber inspirasi dari mana, itu bisa terjadi apa saja. Apakah ketika saya waktu masih menjadi kepala antri, saya bisa mendapat inspirasi. Ketika di bandara, ketika saya di pesawat, ini kita sedikit saja. Ketika saya terbang, jadi saya terbang dari Prancis ke Aljazair. Jadi saat itu hanya saya menjadi orang Indonesia, atau mungkin orang Asia, karena semuanya orang Prancis atau orang Aljazair. Nah, di setelah saya mendapatkan inspirasi betapa kecilnya kita ketika kita naik pesawat yang berada di ketinggian. Jadi dalam hal ini inspirasi bisa datang dari mana? Di samping juga inspirasi bisa datang ketika kita membaca, ya, membaca buku, ya, kemudian juga melihat, ya, kemudian juga mendengar. Jadi apa yang kita gunakan seluruh panca indera itu bisa menjadi sarana, jadi akses untuk kita bisa memperoleh inspirasi. Jadi inspirasi itu bisa datang dalam kondisi apapun. Jadi kita tidak terpaku pada satu kondisi apapun. Dan itu memang banyak sekali. Jadi ada satu buku puisi yang menceritakan tentang kota-kota yang saya kunjungi, dan buku puisinya adalah dari kota-kota Papua. Kira-kira seperti itu ya. Ini inspirasinya itu bisa datang dari mana saja, Iya, dari kapan saja. dari mana saja. Ya. Nah, dalam menulis puisi sendiri, Bapak itu apakah punya penyair atau penulis lain yang menjadi inspirasi Bapak nih dalam menulis? Iya, kalau di dalam negeri, saya awal-awalnya banyak membaca puisi yang ada di negara kita, ya. Para penulis para penyair seperti ada Hamsa, Hayati Anwar, serta semua orang, juga angkatan yang berikutnya nama Taufik Ismail, kemudian Sultan Kita Sembari, Abdul Hadi, Safar di Jakarta, Gunawan Muhammad. Nah, itu buku-bukunya saya baca. Mungkin ada beberapa yang berpengaruh pada kualitas ya, atau mungkin seperti gaya penulisan saya. Dan kalau di luar saya ya banyak baca buku-buku dari Cina, dari Persia, dari Arab, kemudian juga ada dari Spanyol ya, saya baca. Itu nama-namanya mungkin banyak ya, seperti Baca, gitu ya, kemudian ada yang dan beberapa yang lainnya. Itu pada waktu itu saya banyak membaca. Ternyata itu menjadi perbendaharaan gaya penulis. Gitu. Dan saya memang masih berupaya untuk bisa menemukan gaya bahasa, karena keberhasilan seorang penyair adalah ketika dia sudah memiliki bahasa dalam arti style, dalam arti gaya. Nah, kalau dia sudah bisa menemukan, ya, itu dia sudah menjadi seorang penyair menurut saya. Jadi kalau misalkan Siva dan Tiara baca satu puisi tanpa ada nama penulisnya, kemudian Siva bisa mengatakan, oh ini pasti puisinya Safar. Berarti Safar sudah menemukan gaya bahasanya. Mungkin yang terkenal mencintai dengan segala. Ya, tanpa kita tahu itu ada tulisan apa. Kira-kira seperti itulah beberapa penyairan. Ya, berarti mereka penyairnya sangat banyak, Iya. banyak Iya, yang bisa nah. menginspirasi Bapak untuk Iya. menulis. Ya. Lalu sebagai seorang birokrat nih Pak, sekaligus penyair, bagaimana sih Bapak menyeimbangi dua peran tersebut? Membagi waktunya atau bagaimana Pak? Iya, sebetulnya saya lebih dulu jadi penyair ya. Iya.
Jadi tahun 1976 ketika saya masuk SMA, saya nulis, kemudian saya kuliah di UI, di FISIP UI, saya menulis, kemudian saya masuk ke birokrasi. Waktu saya jadi punya kuliah, mungkin agak beda dengan jadi birokrasi. Pertama dari penampilan fisik, waktu masuk kuliah, rantai segini, juga panjang, keriting, gitu kan. Tapi ketika saya masuk ke birokrasi, saya harus saya kuliah nggak pernah pakai sepatu, ya. Jadi pakai sepatu sendal, tapi ketika jadi birokrasi nggak usah. Berpakaian formal ya, Pakai Bapak? normal, ya. Dan aturannya banyak. Nah, ya. Ini juga menjadi pertanyaan, kok bisa Pramudia jadi birokrat? Ya. Dan memang awal-awalnya ada suatu kebenturan sedikit di antara yang sifatnya agak bebas dengan yang sangat formal untuk ketemu. Saya harus bisa memadukan sesuatu. Dan di dalam kondisi seperti itulah kemudian saya juga banyak belajar, banyak menyesuaikan bahwa menjadi seorang penyair tidak harus kita melakukan tindakan tertentu yang aneh gitu kan, ya. Biasa saja sebagai manusia, ya betul kan, sebagai mana artinya tidak perlu yang macam-macam. Dari situ saya kemudian mencoba untuk menjadi seorang birokrat dan juga seorang penulis. Awal-awalnya memang banyak yang tidak tahu, ya, saya ini jadi birokrat, apalagi saya punya ilmu. Sempat juga di birokrat, gak ada yang tahu saya jadi penyair. Jadi dua dunia itu tidak mengenal satu dunia yang lain. Di dunia kepenyairan, saya belum dikenal sebagai birokrat. Di dunia birokrat, saya tidak dikenal sebagai seorang penyair. Jadi mereka baru tahu ketika ada buku yang sudah dituliskan dan saya ada di dalamnya. Saya belum sempat waktu itu ya menerbitkan buku khusus secara sendiri. Jadi saya ikut dengan beberapa yang lain dan kemudian diterbitkan oleh grup Gramedia kalau nggak salah. Dan saya sampaikan masuk untuk angkatan 2000. Nah itu saya berikan baru teman-teman di kantor juga menyadari, oh ya ternyata ada yang jadi seorang. Karena dengan dunia penyair, Bapak juga memiliki nama pena yang berbeda dengan nama asli ya, Bapak? Nah ini juga ceritanya. Jadi kenapa saya pakai nama Injiraat Maja, itu adalah nama kakek. Kakek saya dari Bandung, ya kemudian Irawan. Saya ambil dari Mustari. Mustari saya ajarkan. Nah, Sandia itu semacam kode, gitu ya. Kode bahwa Irawan dan kode ini berapa. Jadi ini sengaja saya buat seperti itu. Dan memang waktu saya masih SMA juga tidak ada yang mengenal saya. Karena namanya kan beda. Nama pena yang berbeda dengan nama asli. Walaupun sudah dimuat surat kabar, itu mereka nggak paham. Yang mereka paham, ya kalau saya mereka dapat honor gitu, dari penulis, bulan saya coba. Saya harus sebelahan dulu buat gulungan dan itu pernah tanggal remaja yang di Blok M. Ya. Nah, saya sering ke situ, jadi pas ada honor saya traktir teman saya biasa. Ya saya ceritakan, tapi mereka belum tahu. Ya. Nah ini ternyata ketika saya terus menggunakan, ya mungkin ini mau berkait tanda petik ya. Nah, ketika saya coba untuk mengganti nama Mustari, ternyata nggak dimuat itu. Padahal saya udah pakai nama yang asli. Iya. Saya pikir wah ternyata ini nama baru, jadi susah juga dimuat, kembali lagi. Nah, Irawan Sandiwara. Jadi makanya ada Irawan dan juga sama keluarga sampai sekarang. Jadi, nah ini juga baru ketahuan sama teman-teman penyair itu adalah ketika saya menang sama sayembara Hari Puisi, buku puisi. Itu ada buku puisi yang itu
panitianya itu ada dua. Dia nelfon saya sama Mustari Irawan, yang satunya sama Irawan. Setiap dua nama ini berbeda. Jadi mereka bilang enggak beda katanya. Sama. Kalau satu udah tahu yang seperti ini. Jadi waktu itu baru tahulah teman-teman semuanya dua nama asli saya. Nah setelah itulah saya kemudian coba bikin media sosial, Facebook, ya, itu namanya nama asli. Terus yang saya posting di mana, di Facebook itu isi saya, ya ada beberapa yang saya post, ya untuk bisa mempublikasikan. Ya. Jadi itu kira-kira kenapa saya memakai nama pena Irawan Sandia. Selanjutnya, banyak penyair memiliki rutinitas tertentu atau kebiasaan tertentu nih Pak. Nah, kalau Bapak sebagai penyair punya kebiasaan khusus ketika menciptakan puisi atau hanya Ritual atau apa? ya Sebenarnya kalau dalam menulis nih Bapak, maksudnya yang Bapak lakukan adakah ritual khusus sebelum menulis atau dalam menulis? Nggak ada sih. Saya kalau menulis ya biasanya ya sudah banyak saya lakukan adalah ketika saya melihat satu objek. Nah, melihat satu objek ini kan bisa ketika saya dalam perjalanan. Saya melakukan perjalanan bisa ke dalam negeri, bisa keluar negeri. Kan dalam negeri ketika saya melintas sungai dari satu kota kecil ke kota yang lain. Setelah muncul gitu, ini belum saya tulis, ya, baru ada dalam pertanyaan. Kemudian kalau ke luar negeri saya melihat misalkan apakah ayat itu, ya. Kemudian saya tulis. Nah kalau penulis karena ini sudah baru, kita saya tulis di HP, kemudian saya endapkan itu biasa. Nah setelah begitu realitas sudah terungkap dengan kata-kata bagaimana saya harus membangun objek itu sedemikian rupa supaya bersifat imajinatif. Maksudnya adalah apakah orang yang nanti membaca bisa membayangkan apa yang saya tulis. Nah di situ ada kekuatan kata-kata. Nah biasanya kalau sudah saya itu maka saya akan ketik ulang di laptop, ya di laptop saya ketik ulang, kemudian saya baca. Nah saya baca itu adalah sesungguhnya untuk bisa memberikan koreksi, melakukan pengendapan. Apakah ada kata-kata yang saling berbeda atau yang tidak logis. Jadi dalam menulis puisi itu memang tidak ada ritual secara khusus, tapi biasanya saya melakukan pengendapan. Nah dengan cara seperti itulah saya beranggapan bahwa ketika sudah selesai puisi itu ditulis, maka yang kemudian bermain itu bukan hanya rasa, tapi juga pikiran, gitu ya. Bagaimana kita bisa mengkontekskan konten dari puisi ini pada satu peristiwa tertentu. Contohnya misalkan, saya masuk ke dalam suatu hotel, di mana ketika saya masuk di depan itu terlihat bangunan yang hampir runtuh dan oleh pemerintah itu dibiarkan. Nah disitu saya terbayang. Saya tulis puisi pada saat itu, tapi selalu bicara masa lalu. Nah, kemudian dari masa lalu, kemudian saya berpikir masa depan. Gitu. Nah itu adalah hasil dari perang saudara. Tahu tempatnya di mana? Itu adalah di Bosnia. Jadi saya melihat gedung yang itu dibiarkan oleh pemerintah sebagai apa ya namanya monumen barangkali, tanda bahwa sudah terjadi perang saudara waktu itu antara bangsa Bosnia dengan bangsa Serbia. Nah itu bisa terjadi ketika saya menulis. Jadi ada alur imajinatif, ada alur yang kemudian pengendapan dan kemudian diselaraskan dengan hal-hal yang sifatnya logis. Ya seperti itu. Baik, sebagai penutup nih Pak, Gimana sih sebagai seseorang yang sudah aktif dari dunia sastra sejak muda, adakah saran dari Bapak untuk generasi muda yang ingin menjadikan puisi sebagai media ekspresi? Ya, yang pertama harus diperbanyak. Yang harus dilakukan adalah membaca.
membaca terutama buku-buku karya dari para penulis lainnya. Yang pertama. Yang kedua, untuk memperluas imajinasi kita, bacalah buku-buku yang terkait. Itu bisa mungkin masalah budaya, antropologi, sosiologi, dan juga mungkin filsafat, ya. Dan juga mungkin filsafat ini bisa filsafat bahasa, ya, kan paham aja ya, filsafat bahasa. Ini sangat penting sekali untuk bisa membentuk nanti kemampuan kita di dalam membangun sebuah karya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mulailah menulis apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Jangan dulu berpikir ini berkualitas atau tidak. Tulislah. Ya, mungkin bisa bentuknya diary, tulisan yang apa yang dilakukan sehari-hari, bisa juga mungkin perasaan, ya, yang apa yang dirasakan oleh kita kemudian diekspresikan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau itu sudah kita lakukan, maka secara pelan-pelan kita bisa mencoba untuk mengambil dalam bentuk puisi. Sekarang ini puisi memang sudah agak sedikit longgar, gitu ya, pengertiannya, formatnya. Tetapi ada hal-hal yang mungkin perlu diterapkan, dilakukan ketika kita menulis puisi. Ya, puisi memang ya harus ada imajinasi, ya yang kita peroleh, ada realitasnya, ada objeknya, apa yang kita ingin tulis. Objek ini pengertiannya sangat luas. Bisa yang secara fisik kita lihat, ya. Bisa juga yang sifatnya spiritual. Kita membayangkan sesuatu yang sangat luhur misalkan, atau bisa juga apa yang kita baca, ya. Jadi itu perlu ditingkatkan, perlu dilaksanakan. Nah, kemudian yang berikutnya, kita perlu juga melakukan pengendapan, ya. Mencoba terus, jangan putus asa. Nah, untuk bisa menjadi semacam filter, ya mungkin sekali-kali ikut antologi bersama. Kalau dulu sih saya, karena masih banyak ya, media cetak yang menampung karya-karya puisi, ya di ruang-ruang rubrik-rubrik puisi, saya bisa ngirim ke sana. Nah, di situ kita akan bisa mengetahui apakah puisi kita berkualitas, apakah puisi kita bisa dipahami oleh orang lain atau tidak. Gitu. Kalau dimuat paling tidak si redakturnya paham apa yang kita tulis. Nah, kalau sekarang kan sudah nggak ada. Paling kita ke Facebook. Tapi Facebook ini memang punya risiko karena tidak ada filternya. Filternya adalah diri kita sendiri. Jadi bisa saja orang hanya mungkin lagi jatuh cinta, dia bikin puisi gitu kan. Ya, nanti hasilnya ya seperti yang mungkin biasa saja orang nyatakan cinta pada seseorang gitu saja. Bukan misalkan puisi seperti yang ditulis oleh Sapati, sederhana tapi maknanya dalam. Jadi yang hal-hal seperti itu yang harus dilakukan oleh mereka, ya, generasi muda yang ingin menjadi penulis, ya. Bukan hanya puisi, tapi apapun yang kita inginkan itu harus dimulai dari membaca, ya, kemudian kita mencari objeknya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita membangun itu semua, ya, ke dalam bentuk yang kita inginkan. Kalau puisi, saya kira itu bisa dibaca beberapa buku sebagai perbandingan. Kita nggak usah malu, ya, kalau mungkin kemudian terasa pengaruh dari satu penulis, tapi catatan yang harus diingat untuk mereka yang memula untuk menulis, jangan melakukan plagiasi. Betul. Ya, jangan melakukan plagiasi, karena sekali kita melakukan plagiasi berarti kita sudah tidak jujur. Karena seorang penyair dia harus jujur dalam mengatakan itu adalah karyanya sendiri, itu adalah berdasarkan pada objek yang dia lihat. Maka itu lahirlah sebuah. Jadi ya, saya hanya berpesan, tulislah apa yang bisa ditulis, apa yang dirasakan, apa yang dilihat, tapi jangan plagiasi. Boleh membaca buku-buku puisi yang lain, tapi jangan plagiasi. Saya kira itu saran-sarannya untuk Siva dan Tiara. Bapak. Baik. Ya,
begitu saja pertanyaan-pertanyaan dari kami, Bapak. Apakah Bapak memiliki closing statement yang bisa disampaikan kepada teman-teman pembaca atau yang melihat wawancara ini, Bapak? Iya, terima kasih Siva dan Tiara dari UNC yang sudah hadir di tempat kediaman saya untuk mewawancari beberapa hal yang terkait dengan masalah puisi dan kreativitas saya. Ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan. Saya kira ini salah satu program yang sangat baik sekali dari UNJ, ya, Prodi bahasa ya, pendidikan bahasa dan sastra, ya, dan mata kuliahnya adalah keterampilan berbicara interpersonal. Jadi ini salah satu mata kuliah yang sangat baik karena melatih mahasiswa untuk bisa menyusun dari awal apa yang ingin ditanyakan, kemudian hasilnya, kemudian diolah menjadi sebagai sebuah informasi yang nanti bisa dilihat, bisa dipahami oleh yang lainnya. Yang kedua, tentu saja saya berharap bahwa kegiatan ini juga bisa meningkatkan kemampuan dari Siva dan Tiara di dalam nanti bekerja. Ya, sekiranya nanti sudah lulus, maka bekal ini menjadi salah satu poin yang sangat penting sekali ketika misalkan menjadi jurnalistik ataupun yang sama seperti yang lainnya. Dan yang ketiga, tentu saja bahwa saya berharap bahwa karena ini berkaitan dengan sastra, bahwa Siva dan Tiara juga bisa terus menindaklanjuti ya apresiasi terhadap sastra. Jadi tidak hanya berhenti karena ini tugas, tapi mungkin nanti dicoba sekali-sekali gitu ya, menulis puisi atau menulis bentuk sastra lainnya. Jadi ini sangat penting sekali gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti Siva dan Tiara juga bisa hadir di beberapa kegiatan yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki ataupun di beberapa tempat di komunitas sastra lainnya. Insya Allah kalau itu dilakukan sambil belajar secara formal, kita juga bisa menulis. Saya kira itu saja pesan buat Siva dan Tiara dan juga semua mahasiswa UNJ dari prodi yang sama dengan Siva dan Tiara. Saya kira terima kasih. Bila itu wilayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Mustari Irawan yang sudah berkenan kami wawancarai untuk tugas ini. Terima kasih sangat Bapak. Baik, sekiranya seperti itu wawancara kami bersama dengan Bapak Dr. Mustari Irawan MPA. Sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton.